Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja BPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Pipit Abdurrahman, guru di SDN Karangpakis 2, Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang, sekaligus mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 2015 03094675. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tagihan ujian kinerja BPG dalam jabatan tahun 2022. Pada pembelajaran yang saya laksanakan, saya mengambil fase C di kelas 5 semester 1. Elemen pemahaman IPAS, Sains dan Sosial, dengan tujuan pembelajaran peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan alat peraga sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, sistem pencernaan yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf, mohon masukannya agar kedepannya saya dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat istimewa. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita bersama. Untuk saudara Haji, silakan memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni maqbulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara kita tercinta, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah airku, di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa
Abdul ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil, angkat tangan, ucapkan hadir, gitu ya. Aditya Evan Riyandika, Coba. Azimas Prasetya Putra Disti, Hadir, Pak. Alivia Maulidina Putri, Hadir, Pak. Olivan Eka Finanda, Hadir, Pak. Sujan Putra Pradana, Hadir, Pak. Surya Fernanda. Hadir, Pak. Puji syukur alhamdulillah kelas 5 bisa hadir semua pada pagi hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, hadis tersebut mempunyai maksud bahwa kita diwajibkan menuntut ilmu walau itu jauh, walau itu berat, banyak rintangan. Kita tidak boleh bermalas-malasan karena ilmu itu tak terbatas. Saya harapkan anak-anak bisa rajin belajar. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar materi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Bisa menyebutkan hewan apa saja yang termasuk hewan ruminansia. Hewan ruminansia contohnya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan banteng. Ya, betul sekali. Hewan ruminansia contohnya adalah sapi, kerbau, rusa, banteng, domba. Iya, bagus jawaban dari Azharul. Pembelajaran pagi ini kita akan belajar materi sistem pencernaan pada manusia. Ya, apakah pagi tadi kalian sarapan? Sarapan. Oh, ya. Dari mana kalian memasukkan makanan yang kalian makan? Dari mulut. Ya, dari mulut. Ya. Pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan alat peraga sederhana tentang sistem organ tubuh manusia. Dalam hal ini ada sistem pencernaan yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan sistem organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Yang kedua, siswa mampu melengkapi bagian proses pencernaan pada manusia dan fungsinya. Dan indikator pencapaian tujuan belajar yang ketiga adalah siswa mampu membuat atau menciptakan model alat peraga sederhana sistem pencernaan pada manusia. Silakan anak-anak menyaksikan video tentang sistem pencernaan pada manusia yang saya tampilkan di proyektor. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas.
Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Enzim berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi memecahkan protein susu menjadi kasein. Asam kloida atau ALDL berfungsi untuk mengasapkan makanan dan membunuh kuman yang masuk ke makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang sekitar 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah duduk. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim aminase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah peptol menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau kita empedu dihasilkan fermentasi dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh dan bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Kalian sudah menyaksikan video tentang sistem pencernaan pada manusia, organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia, dan apa fungsinya masing-masing organ pencernaan tersebut. Pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat lidah. Fungsi lidah membantu menelan makanan, mengatur letak makanan, dan mengecap rasa. Ya. Selain ada lidah, di mulut juga terdapat gigi. Kirinya gigi seri yang berbentuk runcing untuk mengoyak, merobek makanan. Jumlahnya atas ada 2, bawah ada 2, jumlahnya ada 4. Kemudian ada gigi geraham depan, geraham belakang. Yang atas sebelah kanan ada 5,
sebelah kiri ada 5, bawah kanan kiri ada 15. So, jumlahnya ada 20. Setelah rongga mulut, organ pencernaan yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini menghubungkan rongga mulut dan lambung. Makanan yang sudah dicerna di mulut diteruskan ke lambung melalui kerongkongan. Ya. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan. Organ pencernaan yang ketiga ada lambung. Lambung terletak pada rongga perut sebelah kiri atas. Lambung pencernaan makanan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Dinding lambung itu sangat elastis. Pencernaan kimiawi pada lambung dengan bantuan enzim. Ada enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Organ pencernaan yang keempat ada usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 seri atau yang disebut dengan duodenum. Ada usus kosong, ada disebut juga jejunum, dan ada usus penyerapan. Organ pencernaan kelima ada usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Sisa makanan yang dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli tadi yang membentuk tinja atau feses yang ditanggal di rektum. Kemudian bila sudah penuh keluar melalui anus. Untuk memudahkan kalian mengingat sistem pencernaan beserta organ dan fungsinya, Pak Abdul punya lagu sistem pencernaan. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan dari sapi, didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorik. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus tersasar air hingga sisakan ampas. Ampas langsung dibuang lewat anus. Untuk lebih jelasnya bagaimana makanan itu masuk dari mulut sampai terakhir keluar sisa lewat anus, silakan anak-anak membentuk kelompok menjadi 4 kelompok terdiri dari masing-masing 4 anak. Ya. Kalian nanti akan membuat proyek alat peraga sederhana sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian membentuk kelompok yang
sudah saya atur ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D ya, silakan kalian menuju meja kelompoknya masing-masing. Silakan. Sebelum kalian bekerja pada kelompok, melaksanakan diskusi dan membuat proyek alat peraga kalian, saya ingin membagikan LKPD sebagai panduan kalian bekerja. Silakan kalian buka LKPD-nya. Di situ terdapat nama kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan ditulis anggotanya, ya ada 4 orang. Bacalah petunjuk pengerjaan LKPD dengan cermat. Kemudian di situ ada tabel, kalian menuliskan nama organ pencernaan beserta fungsinya. Untuk lembar yang kedua, kalian tuliskan secara runtut proses pencernaan makanan pada manusia pada kolom yang tersedia di bawah. Untuk halaman yang ketiga adalah langkah-langkah untuk membuat proyek alat peraga sederhana kalian ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, potong ujung botol minum dengan gunting, kemudian masukkan gambar ke dalam botol, kemudian tempelkan dengan isolatif atau gunting. Gunting mika selebar 10 cm ya, kamu beri 2 mika sampul kalian, kemudian lingkarkan ya di luar botol mineral tadi. Kemudian tempelkan gambar makanan, kemudian makanan yang dihaluskan dan sisa makanan atau feses ya. Kemudian cara kerjanya, kalian gerakkan dari makanan yang pertama masih utuh di mulut, kemudian setelah halus kamu masuk ke kerongkongan, ke lambung usus besar. Kemudian setelah jadi sisa makanan dan dibusukkan oleh bakteri, kalian keluarkan melalui anus ya. Nanti perwakilan kelompok 2 anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Anak yang pertama memeragakan alatnya, kemudian anak yang kedua menjelaskan proses sistem pencernaan. Silakan kalian bekerja dengan baik, waktunya 20 menit ya. Silakan kalian keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa.
Bagaimana tugas proyek kalian? Sudah selesai? Ada kesulitan? Alhamdulillah, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kalian presentasi. Satu kelompok diwakili oleh 2 orang. Kalian siapkan siapa yang mewakili. Untuk presentasi pertama dari kelompok A yang akan diwakili Ananda Zidan dan Ananda Ajimas. Silakan kelompok A maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok A akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama di sini ada apel. Apel masuk ke rongga mulut. Di rongga mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah terbuat dari air, lendir, dan garam. Di mulut ini ada 2 sistem pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dicerna dengan cara dihancurkan dengan menggunakan gigi. Secara kimiawi, makanan dicerna menggunakan enzim petealin. Setelah ke mulut, makanan kemudian menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan yang mengumpulkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Di lambung, makanan dicerna menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara mekanik dan kimiawi. Dengan cara mekanik, makanan diremas-remas menggunakan dinding lambung. Dengan cara kimiawi, makanan dicerna menggunakan 3 enzim, yaitu enzim sin, renin, dan asam klorida. Makanan juga usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah diserap seri-serinya oleh usus halus, makanan itu menuju ke usus besar dan diserap zat airnya. Setelah dibutuhkan oleh usus besar, makanan pun mengendap di rektum. Setelah mengendap, makanan berubah menjadi feses dan dikeluarkan lewat anus. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok A sudah selesai melakukan presentasi. Ada pertanyaan untuk kelompok A? Pak, izin bertanya, mengapa nasi yang kita makan setelah dikunyah terasa manis? Saya izin menjawab pertanyaan dari Olivan. Karena zat petealin pada lidah membantu mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Ivan, begitu juga jawaban dari Ananda itu juga sudah tepat. Jadi makanan atau nasi yang kita makan setelah kita kunyah itu akan terasa manis karena enzim petealin di dalam ludah itu membantu mengubah karbohidrat nasi menjadi zat gula. Ya. Untuk kelompok A bisa kembali ke tempat. Untuk kelompok berikutnya, kelompok D yang akan diwakili oleh Ananda, Clarissa, dan Devani Setiawan. Silakan yang mewakili maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D akan mempresentasikan tentang pencernaan pada manusia. Pertama-tama makanan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi untuk memotong dan mencerna makanan dan berfungsi juga untuk menusuk dan mengoyak makanan. Lidah berfungsi untuk menentukan letak pada makanan dan berfungsi juga untuk mengecap rasa pada makanan. Ludah berfungsi untuk
mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Kemudian makanan diteruskan ke dalam kerongkongan. Gerakan bergelombang dan meremas-remas. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus kosong akan terjadi proses penyerapan secara kimiawi, dan di usus 12 jari akan terjadi proses akan ada saluran hati dan saluran pankreas. Tetap dari pankreas akan menghasilkan 3 macam enzim, yaitu enzim amilase, dan enzim tripsin. Di usus penyerapan terjadi penyerapan sari-sari makanan, kemudian dimasuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar akan terjadi proses pembusukan makanan. Seluruh kelompok sudah lakukan presentasi dan hasilnya saya merasa sangat puas dengan hasil kerja kalian. Rata-rata kalian sudah bisa membuat media alat peraga sederhana secara sudah dapat bekerja dengan baik. Kegiatan membuat proyek yang kalian laksanakan, apakah ada kesulitan? Apakah ada saran untuk perbaikan alat peraga tersebut? Ini suka sebaiknya mengganti botol air laminar menjadi botol kaca. Dari Anandasian ada usul supaya sebaiknya mengganti botol air mineral tersebut dengan kaca. Terima kasih usul dari Anandasian. Demikian rangkaian pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Pasti pembelajaran tadi sangat menarik dan menyenangkan. Kira-kira apa yang membuat kalian menarik, senang? Menurut saya pembelajaran sangat menarik, Pak, karena membuat alat peraga dengan bahan yang murah dan mudah ditemukan. Kita membuat alat peraga dengan bahan yang murah dan mudah ditemukan. Karena pembelajaran menyenangkan karena menyanyikan lagu sistem pencernaan. Rangkaian pembelajaran yang sudah kita laksanakan, ya, saya ulangi lagi, ya. Tadi kita sudah belajar tentang materi. Ada berapa organ yang Nah, yang pertama ada bahu, yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima, yang terakhir, ya bagus sekali. Dan untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Pak Abdul akan membagikan soal evaluasi. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Silakan kalian kumpulkan di meja depan sini. Mulai dari kelompok A. Sebelum kita pulang akhiri pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang nanti dipimpin oleh Ananda Clarissa, ya. Kalian berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang Pendukungmu, Patriot Proklamasi, setia berkorban.
kita pelajari memberi manfaat untuk kita dan agar kita diberi keselamatan selamat sampai rumah. Untuk Ananda Aji memimpin teman-temannya berdoa untuk pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat siang. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.